Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renita Diti Ramadhani, dengan nomor NPM E1A230002. Di sini saya akan memaparkan hasil resum saya dari buku Pendidikan Kewarganegaraan. Buku dari Bapak Dr. Ujang Carda, SSHMH. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 dari buku tersebut, yaitu tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam konferensi Menteri Pendidikan Negara-negara berpendudukan besar di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad ke-21 harus berperan dalam hal mempersiapkan masyarakat yang bertanggung jawab, pembangunan kelestarian lingkungan hidup, dan yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan. Sementara itu, dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah ada 4 contohnya agama. Yang pertama ada agama, yang kedua Pancasila, ketiga kewarganegaraan, keempat bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 2 dari buku ini, yaitu tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 sampai 2000 SM sampai dengan 500 SM. Dari zaman batu hingga zaman perunggu, unsur-unsur identitas nasional. Komponen identitas nasional diantaranya ada 2, yaitu pertama pola perilaku, yang kedua lambang-lambang. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional. A. Primordial, B. Tokoh, C. Sakral, D. Kesedihan bersatu dalam perbedaan, E. Sejarah, F. Perkembangan ekonomi, dan yang terakhir G. Kelembagaan. Selanjutnya ada bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa dan memberi arah serta dorongan bagi masyarakat Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh pertimbangan permohonan para pemohon sepanjang mengenai frase 4 pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Majelis Hakim dalam amar putusannya mengadili menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Selanjutnya ada bab 4 tentang memahami negara konstitusi dan warga negara. Pengertian konstitusi sejarah klasik terdapat 2 perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno politea dan bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Hak dan kewajiban negara Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama, hak warga negara, yang kedua, kewajiban warga negara, yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Konsep mengenai negara telah berkembang dari abad ke abad, baik disebabkan oleh perkembangan filsafat yang bertitik tolak dari pemikiran spekulatif maupun karena munculnya praktik-praktik kenegaraan dalam pengalaman empiris berbagai bangsa di sepanjang sejarah. Pandangan Rames Misra, Lawrence Friedman, dan Jan M. Bookman, ketiga sarjana ini pendapatnya menitik beratkan pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup atau basic need. Pelayanan sosial juga termasuk intervensi ekonomi pasar. Tanggung jawab negara untuk mensejahterakan warganya bukan sekedar dimaknai sebagai hak politik dan ekonomi, tetapi lebih merupakan aspek hukum. Selanjutnya ada bab 6 tentang memahami wawancara Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasionalnya atau national outlook yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah kata wawasan sendiri itu berasal dari kata mawas yang berarti pandangan. Sementara kata Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara 2 hal. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara diantaranya landasan ideal wawasan Nusantara Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, persatuan, dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Selanjutnya ada bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience atau dalam terminologi barat yang kurang lebih
semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional. Ketangguhan adalah kekuatan. Keuletan adalah usaha secara giat. Identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau negara. Integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional bangsa. Ancaman adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kejaksaan. Sekian pemaparan resum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.